Mari, saudaraku, kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur 97 ayat 10. Dikatakan begini, saudaraku. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian, saudaraku, firman Tuhan. Setiap saat, setiap hari, firman Tuhan selalu mengajak kita supaya di dalam kehidupan ini menciptakan hidup yang penuh cinta kasih terhadap satu kepada orang lain. Saudaraku, kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Yang mungkin bisa melakukan itu adalah cinta kasih. Permusuhan tidak mungkin mengusir permusuhan. Yang bisa melakukan itu, saudaraku, adalah perdamaian. Inilah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam perdamaian. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan alam ciptaan ini. Mencintai diri sendiri, mencintai dan mengasihi orang lain, dan mencintai alam jagat raya ini. Kesanalah perintah Tuhan untuk kita perankan di dalam kehidupan setiap hari. Dalam pengalaman kehidupan, bagaimana pemazmur mengajak semua umat untuk membenci kejahatan. Kenapa kita harus membenci kejahatan? Karena sesungguhnya kejahatan itu akan menciptakan satu kehidupan yang menggelisahkan. Dan bukan hanya menggelisahkan, bahkan mendatangkan kematian kepada banyak orang. Tetapi, saudara-saudaraku, bukan hanya mematikan orang lain. Itu justru juga mematikan, memenjarakan diri kita. Jiwa kita tidak terbebas di dalam melakukan sesuatu yang menjadi kebaikan kepada semua orang. Sehingga intisari dari kehidupan kita sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Tuhan, di mana Yesus Kristus menunjukkan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Dalam rangka apa, saudara-saudaraku? Dalam rangka keselamatan. Dalam rangka kemerdekaan dan kebebasan kehidupan setiap orang. Artinya manusia merayakan kebebasan itu berarti merayakan kemanusiaannya yang sangat dalam sekali sesuai dengan ciptaan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mau apabila kemanusiaan kita dinodai oleh kebencian, kejahatan, dan segala perbuatan-perbuatan yang menentang firman Tuhan. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena arah dari kehidupan seperti itu sudah pasti, saudaraku, adalah kematian. Tetapi ketika kita meneladani dan menghidupi cinta kasih, dan itu yang menjadi peran kita terhadap sesama orang lain, saudaraku, maka di sanalah kehidupan kita akan layak kita rayakan. Hidup harmoni akan kita rayakan. Hidup rukun akan kita rayakan. Hidup kepedulian akan kita rayakan. Sehingga manusia ini menjadi manusia yang memiliki martabat, di mana semua orang menghargai, menghormati kemanusiaan itu, saudara-saudaraku. Tampil beda. Ini panggilan kita, saudaraku. Bagaimana kita tampil beda dari dunia ini? Kalau dunia ini menebarkan kebencian, kebohongan, dan kejahatan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, dipanggil supaya kita semua masing-masing kita tampil beda. Bukan mengikuti apa yang dunia ini inginkan. Do not conform with the world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kita sebagai orang percaya betul-betul tampil beda dari orang lain, tampil beda dari dunia ini. Ketika itu kita perankan, saudara-saudaraku, maka kehidupan kita akan penuh di dalam kedamaian dan cinta kasih. Bencilah kejahatan itu sendiri. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Siapa itu dia? Tuhan sendiri yang memelihara nyawa kita. Tidak ada yang lain. Dia menciptakan kehidupan manusia. Dia juga yang memelihara kehidupan kita. Hanya kepadanya, saudara-saudaraku, kita tergantung.
Hanya kepadanya kita berserah diri dan meyakini percaya hanya kepada Tuhan, karena Dialah, saudara-saudaraku, yang memelihara nyawa kita. Tidak ada yang lain, tidak ada kuasa yang lain, tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Tuhan yang memelihara nyawa kita, saudara-saudaraku. Dan bukan hanya itu, Dia melepaskan, Tuhan yang melepaskan kita dari tangan-tangan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya. Tuhan sendiri yang memelihara kita, saudaraku, dan melepaskan kita dari semuanya itu. Apa yang menjadi panggilan nas ini kepada kita, saudara-saudaraku? Mari perankanlah hidup cinta kasih sebagaimana Kristus sendiri sudah mengasihi kehidupan kita. Hiduplah di dalam cinta kasih, bukan kejahatan. Hiduplah di dalam kedamaian, bukan kebencian terhadap satu dengan yang lain. Dengan kehidupan seperti ini, saudara-saudaraku, maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Dan dunia ini menjadi dunia yang harus kita maknai, dunia yang harus kita beri kontribusi kebaikan. Gerakan-gerakan kepedulian, gerakan-gerakan cinta kasih, gerakan-gerakan di mana perdamaian itu terus kita kiprahkan di dalam kehidupan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah dirimu menjadi orang yang hidup di dalam cinta kasih Kristus. Biarlah dirimu, saudara-saudaraku, menjadi orang yang hidup di dalam perdamaian. Bencilah kejahatan, bencilah kejahatan, tetapi perankan cinta kasih di dalam kehidupanmu, maka kehidupanmu akan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami, supaya kami berperan di dalam cinta kasih, membenci kejahatan. Supaya hidup kami berperan di dalam damai sejahtera dari Tuhan, meneladani Tuhan yang menciptakan kebebasan dan kehidupan bagi kami. Berkatilah umat-Mu, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah hati kami, pikiran kami digerakkan oleh firman Tuhan untuk melakukan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari hiduplah di dalam cinta kasih Kristus dan bencilah kejahatan. Tuhan memberkatimu.